Ekspor minyak berhenti total. Hasilnya, Amerika kalang kabut tak diberi ampun, Raja Faisal memberlakukan embargo total, pengiriman minyak kepada Amerika dan Barat dihentikan. Ini menjadikan dampak besar terhadap harga minyak global yang naik hingga 400%. Mengguncang ekonomi negara Barat, terutama Amerika Serikat. Akibatnya, industri-industri tak dapat beroperasi. Krisis global besar-besaran terjadi, semua berlangsung selama berbulan-bulan, menjadikan Amerika Serikat dan sekutunya kalang kabut dan tidak berdaya. Harga minyak bumi meroket tinggi, dari $3 per barel menjadi $12. Pengantrian total di sepanjang jalan, pengisian outlet bahan bakar pom bensin. Jalanan menjadi macet, mobil-mobil berhenti untuk mengantri bahan bakar. Amerika lumpuh total, jelas. Ini membuat Amerika dalam kepanikan. Kemudian Amerika mengirimkan diplomatnya ke negara-negara Arab penghasil minyak untuk melakukan lobi dan negosiasi, namun upaya Amerika gagal dan ditolak. Henry Kissinger mengancam Saudi. Jika Saudi tak menghentikan boikot Amerika, maka Amerika akan mengebom ladang-ladang minyak di Saudi. Faisal bin Abdul Aziz Al Saud lahir pada tahun 1906, Riyadh, Saudi Arabia. Sejak muda sudah dipercaya menjalankan misi diplomatik, serta menjadi utusan mewakili kerajaan ke luar negeri. Pada Maret 1939, ia tampil memimpin delegasi Saudi mewakili sang ayah, Raja Abdul Aziz, dalam perundingan rencana masa depan kepemerintahan Palestina yang saat itu dikuasai oleh Inggris. Faisal terbang ke London sebagai utusan pimpinan delegasi Arab Saudi dengan membawa surat dari sang ayah, Raja Abdul Aziz bin Saud, kepada Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain. Isi surat tersebut mengingatkan Inggris tentang dukungan Arab kepada Inggris selama perang, dan menyatakan dengan tegas tentang kekuatan persahabatan dan kebijakan mereka yang berkaitan dengan Palestina. Di usia 25 tahun, ia sudah terjun ke dunia politik internasional sebagai Menteri Luar Negeri Saudi. Meskipun usianya masih tergolong muda, namun ia berani menyuarakan dukungannya terhadap Palestina pada saat konferensinya di London. Kemudian ditunjuk sebagai Raja Arab Saudi dari tahun 1964 setelah menggantikan saudaranya, Raja Saud. Ketika naik jabatannya, ia menjadi Dewan Ulama sekaligus keluarga kerajaan. Faisal bin Abdul Aziz adalah salah satu raja paling berpengaruh dalam sejarah Arab Saudi dan dunia Islam. Dikenal sebagai sosok religius, cerdas, tegas, dan berani, Raja Faisal memerankan peran-peran penting dalam memodernisasi Arab Saudi, namun ia tidak sedikit pun mengurangi nilai-nilai agama untuk politik. Di dunia internasional, Raja Faisal terkenal sikapnya yang berani dalam membela Palestina dan perlawanan terhadap Zionisme Israel. Keberaniannya sangat dikagumi seluruh umat Islam, namun juga membuatnya memiliki banyak musuh dan ancaman. Ia adalah salah satu raja paling karismatik dan visioner dalam sejarah Arab Saudi. Faisal dianggap sebagai Raja Saudi yang paling progresif, berpikiran jernih, dan paling terdidik. Ia melakukan banyak perbaikan di negaranya, dengan meningkatkan produksi minyak dan menggunakan keuntungannya untuk membangun pabrik, pelabuhan, kilang minyak, dan rumah sakit, serta memperoleh senjata dan amunisi serta meningkatkan jumlah pasukannya. Ia juga memperkenalkan reformasi sosial. Raja Faisal sempat mendapatkan banyak kritikan-kritikan. Pasalnya para tokoh agama dan ulama tak setuju dengan program sang raja. Mereka beranggapan beberapa program sang raja terlalu progresif. Reformasi sosialnya dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun Raja Faisal ingin merubah Saudi lebih maju dan berkembang. Program dan rencana sang raja tidak bermaksud untuk mengurangi nilai Islam dan budaya. Kemudian Raja Faisal memutuskan untuk mengadakan pertemuan kepada para ulama dan sejumlah tokoh-tokoh agama untuk berdiskusi mengenai perihal tersebut. Bagaimanapun juga, keputusan tetap di tangan sang raja. Ia adalah pemimpin spiritual bagi 600 juta muslim di dunia. Terutama di Arab Saudi, Saudi adalah rumah bagi umat Islam. Mekah dan Madinah menjadi kota-kota suci dan pusat letaknya umat Islam di seluruh dunia beribadah haji di sana. Upaya-upaya Raja Faisal untuk memodernisasi Arab Saudi dipandang oleh kaum fundamentalis agama dikarenakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan konteks Islami. Sejak di tangan Raja Faisal, Arab Saudi banyak melakukan perubahan, modernisasi administrasi negara, membuka sekolah-sekolah untuk wanita, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur negara. Pasalnya di Saudi saat itu wanita tidak dibolehkan keluar rumah dan pergi bersekolah. Raja Faisal membuka lebar akses sekolah dan pendidikan untuk para wanita yang ingin menuntut ilmu. Bagi Faisal, menuntut ilmu itu sangatlah penting. Maka dari itu Raja sangat menekankan ilmu pendidikan dan peran agama dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu, Raja Faisal juga memimpin embargo minyak OPEC terhadap negara-negara barat yang mendukung Israel. Raja Faisal dan negara-negara Arab, pengekspor minyak lainnya juga melakukan embargo minyak terhadap Amerika dan negara-negara barat yang mendukung Israel. Hal ini menekankan supaya kebebasan dan kemerdekaan untuk Palestina, serta upaya Israel untuk segera menghentikan serangan-serangannya ke Palestina. Raja Faisal sangat menentang keras Israel dan Barat, terutama bagi Amerika yang memberi dukungannya kepada Israel. Dengan tegas, Raja Faisal peringatkan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menghentikan dukungannya terhadap Israel. Tetapi peringatan Raja Faisal dihiraukan Amerika Serikat dan sekutunya. Justru Amerika semakin memberi dukungan kepada Israel. Amerika kembali mensuplai dana dan senjata kepada Israel. Jelas, hal ini membuat Raja Faisal geram dan murka terhadap Amerika. Akibat, dengan tegas Raja Faisal menyetop seluruh pengiriman minyak kepada Amerika Serikat dan Barat. Dampaknya negara-negara Barat menjadi lumpuh total. Ekspor minyak berhenti keseluruhan. Hasilnya, Amerika kalang kabut tak diberi ampun. Raja Faisal memberlakukan embargo total. Pengiriman minyak kepada Amerika dan Barat dihentikan. Ini menjadikan dampak besar terhadap harga minyak global yang naik hingga 400%. Mengguncang ekonomi negara Barat, terutama Amerika Serikat. Akibatnya industri-industri tak dapat beroperasi. Krisis global besar-besaran terjadi. Semua berlangsung selama berbulan-bulan, menjadikan Amerika Serikat dan sekutunya kalang kabut dan tidak berdaya. Harga minyak bumi meroket tinggi dari $3 per barel menjadi $12. Pengantrian total di sepanjang jalan pengisian outlet bahan bakar, pom bensin. Jalanan menjadi macet, mobil-mobil berhenti untuk mengantri bahan bakar. Amerika lumpuh total, jelas membuat Amerika dalam kepanikan. Kemudian Amerika mengirimkan diplomatnya ke negara-negara Arab penghasil minyak untuk melakukan lobi dan negosiasi, namun upaya Amerika gagal dan ditolak. Henry Kissinger mengancam Saudi, jika Arab Saudi tak menghentikan boikot Amerika, maka Amerika akan mengebom ladang-ladang minyak di Saudi. Kemudian sang raja membalas tanggapan Henry Kissinger. Kalianlah yang tidak dapat hidup tanpa minyak, kami berasal dari gurun, nenek moyang kami dahulu hidup dengan kurma dan susu, kami juga dapat hidup kembali lagi seperti nenek moyang kami. Jelas krisis ini membawa pengaruh signifikan pada kondisi ekonomi dan politik Amerika Serikat. Pasalnya krisis tersebut menjadi awal Amerika mulai serius menggarap sumber energi baru dan mensubsidi etanol dari jagung. Sektor kendaraan di Amerika juga terkena imbasnya. Ditambah mobil-mobil di Amerika sangat boros di bahan bakar. 1975, hari di mana hari duka datang di semenanjung Arabia. Yah, dibunuhnya sang raja oleh keponakannya sendiri. Selasa 25 Maret 1975. Seperti biasa, di hari itu raja dijadwalkan akan menyambut delegasi para tamu dari Kuwait di Istana Raja, tepatnya di kota Riyadh. Seperti biasa, sang raja akan menemui para tamu, lalu berjabat tangan dan berdiskusi. Ketika pertemuan selesai, biasanya raja akan mengantar para tamu ke depan halaman istana. Tak lama datanglah Pangeran Faisal bin Musaid untuk menemui dan sang raja. Seperti biasa di dalam tradisi Arab, mencium tangan kepada orang yang lebih tua itu adalah simbol pemberian rasa hormat kepada orang itu. Lalu pangeran mengulurkan tangannya, kemudian mencium tangan sang raja. Tanpa sepatah kata pun, Faisal bin Musaid mengeluarkan pistol dari jubahnya. Lalu, sang raja tertembak dari jarak dekat. 2 peluru keluar dari senjata, tepat mengenai dagu dan telinga sang raja. Tembakan pertama menembus kepala raja, jelas peluru pertama membuat sang raja langsung tewas di tempat. Suara tembakan terdengar di dalam istana raja. Panik dan berhamburan, kekacauan di dalam istana. Orang-orang bergerumun, semua orang kaget ketika sang raja sudah tumbang dan bersimpah darah. Orang-orang menyoroti Faisal bin Musaid. Seorang pengawal terlambat mencegah aksi Faisal bin Musaid. Para pengawal mencoba menjulurkan pedangnya untuk mengeksekusi pangeran itu, namun seorang menteri raja berteriak agar sang pangeran tidak dibunuh. Akhirnya Faisal bin Musaid pun langsung ditangkap dan ditahan. Sang raja Faisal langsung dilarikan ke rumah sakit. Dikabarkan saat ia sekarat, Raja Faisal meminta agar Faisal bin Musaid tidak dieksekusi atas tindakannya. Namun laporan lain menyatakan bahwa Raja Faisal tewas seketika saat tembakan pertama. Jelas kasus kematian sang raja membuat seluruh Arab Saudi menjadi gempar, terutama di dalam istana. Dikutip dari The New York Times, saat pertama kali ditahan, Faisal bin Musaid sempat dinyatakan tidak waras oleh pemerintah.
Namun, selang seminggu, pemerintah meralat pernyataan itu dan mengatakan Faisal bin Musaid tidak memiliki gangguan jiwa dan mental. Panel ahli medis mengeluarkan putusan bahwa Pangeran Faisal tidak gila saat ia menyelinap melewati penjaga keamanan. Menjadi pertanyaan, lantas mengapa para penjaga istana kecolongan atas insiden ini? Bahkan tak seorang pun dari para pengawal yang mengetahui isi yang ada di dalam jubah Pangeran Faisal bin Musaid. Pemerintah juga menyebut Faisal bin Musaid memiliki rekam jejak buruk di Amerika Serikat sehingga memunculkan niat membunuh pamannya sendiri. Di masa lalu, Faisal bin Musaid memang pemuda yang cukup nakal. Faisal bin Musaid yang pernah tinggal di Amerika Serikat. Ia tercatat pernah terlibat dalam perdagangan obat terlarang, aktif menggunakan narkotika dan alkohol, serta sering terlibat keributan. Meski begitu, Faisal bin Musaid cukup beruntung. Pasalnya, tiap kali berurusan dengan polisi akibat sikapnya, kerajaan Arab Saudi selalu pasang badan. Lantas mengapa Faisal bin Musaid tega membunuh pamannya sendiri? Sayang sampai sekarang kasus ini tidak menemukan titik kejelasannya. Penuh misteri dan kejanggalan, pemerintah juga menyebut tak ada konspirasi di kematian Raja Faisal, meskipun motif pembunuhan karena dendam lama. Namun sangat sulit dicerna akal sehat. Pada akhirnya, Faisal bin Musaid dieksekusi pada 8 Juni 1975. Ia dipancung di hadapan ribuan rakyat Saudi yang murka atas pembunuhannya kepada sang raja. Lantas apa motif dari kasus ini? Apakah ini hanya dendam pribadi, ataukah ada dalang di balik semua ini? Hingga kini masih menjadi kejanggalan dan penuh tanda tanya.